Nembak-nembak. Betul. Kena mata. Nembak itu nembak tembak. Kena mata gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa yarfa'una. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua, terutama nikmat di malam hari ini kita bisa kumpul di Rumus untuk sama-sama memurojaah pelajaran kita selama kurang lebih 1 pekan. Kita mohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mohon taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pertemuan kita di malam hari ini. Murojaah pertama adalah kita murojaah pembahasan tentang Kitabut Tauhid. Pada pertemuan hari Senin, pembahasan Kitabut Tauhid kita di Masjid Nurul Falah sampai pada pembahasan Tauhid Uluhiyah, dan kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita membahas firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anbiya di ayat ke-25. Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, yakni sebelum Nabi Muhammad SAW, seorang Rasul, kecuali mereka semuanya diwahyukan, yaitu tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang benar, yang hak untuk diibadahi, untuk disembah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Annahu la ilaha illa ana. Di sini pada pertemuan yang lalu kita membahas kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak, atau di sini Allah menyebutkan dengan lafaz ilah, tidak dengan lafaz rabbah. Kita pernah bahas, atau kita sudah bahas
Karena Rob adalah diakui oleh seluruh manusia, mengakui akan rububiyahnya Allah. Tidak perlu diinformasikan secara terperinci maka Allah telah menanamkan rububiyah kepada setiap manusia. Setiap manusia telah mengikrarkan rububiyah. Setiap nabi dan rasul diwahyukan kepada mereka kalimat la ilaha illa ana. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya ana semata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan tentang dirinya. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang tidak benar, ilah yang batil, yang tidak layak dan tidak patut untuk diibadahi ataupun disembah. Itulah keyakinan kita sebagai seorang muslim. Kita harus punya keyakinan yaitu keyakinan mengingkari seluruh sembahan selain Allah. Harus itu. Tidak bisa tidak. Baik dengan lisan ataupun dengan hati kita. Kita lihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah di ayat 256. Ayat yang mengarahkan kepada kita harus punya prinsip mengingkari tagut. Jadi karakter apa? Orang yang berpegang teguh dengan agama adalah mengingkari tagut, baik dengan lisan maupun dengan hati. Jadi enggak hanya sebatas melakukan ritual-ritual ibadah. Tidak hanya sebatas melakukan ritual ibadah. Tapi dia juga harus punya sikap, yaitu pengingkaran terhadap tagut. Faman yakfur bit-tagut, dan siapa saja yang mengingkari tagut, dia harus mengingkarinya.
dia harus mengingkarinya, baik dengan hati maupun dengan lisan. Kemungkaran, di antara kemungkaran yang tertinggi yang harus diingkari oleh seorang muslim adalah kemungkaran tentang kesyirikan. Wa may yakfur bitaguti, dan siapa saja yang mengingkari tagut, sembahan-sembahan selain Allah. Jadi seorang muslim harus mengingkari itu. Harus mengingkari sembahan-sembahan selain Allah, nggak bisa enggak. Justru ini bagian dari yang harus diangkat, bagian dari yang harus diangkat, yaitu pengingkaran terhadap tagut. Yaitu sembahan-sembahan selain Allah. Wa yu'min billah, dan dia harus beriman pada Allah. Dan dia beriman pada Allah. Maka siapa saja yang punya dua karakter ini, mengingkari tagut dan beriman hanya kepada Allah semata, maka Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang telah memegang ikatan yang kuat atau agama yang kuat. Jadi kalau belum ada pengingkaran terhadap apa? Tagut, iman kita belum kuat. Karena terkadang ada sebagian orang dia tidak mengangkat atau tidak meng-up perkara ini dengan berbagai macam maksud dan tujuan. Padahal ini perkara, di antara perkara yang pertama harus di-up. Dia tidak mengangkat masalah ini dengan maksud dan tujuan-tujuan yang kita nggak tahu untuk apa. Apa untuk mencari kerukunan antara hidup beragama, apa untuk mencari masa, gitu, atau untuk yang lain-lain, wallahu alam, tidak tahu. Tapi secara nas, mengingkari tagut itu perkara yang harus diangkat, gitu. Ana sama antum nggak mungkin bisa berhubungan dengan baik ketika misalnya Ana mengingkari apa yang antum lakukan, sahih enggak? Pasti akan terjadi gap antara Ana dan antum. Padahal Ana dan antum ini beda keyakinan. Ya, ketika Ana mempublikasikan kalau Ana mengingkari Tuhan antum, pasti antum akan benci sama saya. Paham enggak? Ketika Ana mempublikasikan kalau agama Ana ini dikatakan oleh Allah penganutnya telah memegang agama yang kuat saat dia mengingkari sembahan selain Allah dan beriman hanya pada Allah. Saat Ana mendeklarasi ini, mengangkat ini, maka yang terjadi antum akan benci sama saya. Paham nggak? Iya nggak? Iya nggak sih? Antum akan benci sama saya. Antum akan tidak suka sama saya. Karena saya nyinggung urusan agama antum. Kepercayaannya. Antum nggak akan suka sama saya. Gitu. Apa?
Ya di kita semakin berat kan. Iya, justru Kita kan agama semakin. iya, justru Masya Allah. Anda tidak tahu, kita nggak tahu. Justru ini kan poin diantara poin gini yang diarahkan oleh Allah. Kalau antum mau tergolong sebagai orang yang dinyatakan pemegang agama kuat, itu bukan hanya sekedar banyak sholat, banyak puasa, banyak zakat, banyak haji, banyak umroh, bukan sekedar itu, tapi pengingkaran terhadap Tuhannya itu. Tuhan itu harus diingkari, harus diingkari. Resikonya fatal nggak? Resikonya fatal. Akan berhubungan dengan pertemanan, persahabatan, dan seterusnya. Singkatnya antara dunia dan akhiratnya berasa banget itu. Iya, tapi tidak dapat tidak. Antara yang akhirat. Makanya tidak dapat tidak. Ini harus diketahui oleh kita, dipelajari. Gitu. Memperlihatkan boleh, Ustaz? Apa? Memperlihatkan kita mengingkari ini gitu, mengingkari tauhid itu gitu. Memperlihatkan itu gimana? Sama orang ini, saya nggak suka ini nih gitu, ngomong gitu sama orang yang masih ini tauhid gitu. Iya. Kalau kita punya kekuasaan, kalau kita punya kekuasaan, dia di bawah, Iman. iya. Kalau kita di atas dia, gitu. Kalau dia di atas kita, ya nggak bisa. Paling tidak pengingkaran dalam hati itu sudah harus ada, gini. Itu harus ada. Kalau enggak, antum nggak pernah atau nggak akan bisa sampai titik memegang agama dengan kuat. Untuk ini mah nggak usah kasih ujur aja gitu. Untuk apa? Untuk tauhid ini gitu. Ujur kita istilahnya masih oke, jalan bareng lah gitu. Tapi kan kita ini antum harus tahu nih, kita nggak mengingkari ini nih gitu. Sebenarnya kita ke teman kita lah gitu, Sat. Kan di Tanah Abang banyak nih yang masih ini gitu kan. Iya, ada kadang itu apa? Ana sering ngomong, ana jangan di iniin gitu. Ana nggak suka ini nih. Tapi ngomong ana saat langsung ke mereka. Iya, kalau memang memungkinkan nggak masalah. Kalau memang memungkinkan, kalau memang kita di atas mereka atau kita selevel dengan mereka, Ya, selevel. gitu. Dan memang harus diingkari, tidak bisa tidak. Ini ketetapan syariat, ketetapannya Allah, gitu. Maka kalau tidak mengingkari tauhid, memang akan di apa? Dipuja dan disanjung banyak orang. Hah? Iya, dai sejuta umat, gitu kan. Karena nggak banyak. Iya, karena antum nggak bicara pengingkaran terhadap Tuhan mereka. Antum nggak bicara tentang tauhid. Jadilah antum dai. Iya, gitu. Gitu. Padahal secara tuntunan nas, kemungkaran, di antara kemungkaran yang harus dicegah adalah kemungkaran kesyirikan. Itu kemungkaran, di antara kemungkaran yang harus dicegah adalah kemungkaran kesyirikan. Tidak bisa tidak, gitu. Karena Allah mengatakan, kalau antum sudah mengingkari tauhid dan beriman pada Allah, baru antum bisa merasakan kalau antum punya iman yang kuat. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Gitu.
Jelas ya? Kan la ilaha illallah juga udah jelas. La ilaha gitu kan. Tidak ada sembahan yang benar. Sembahan selain Allah itu berarti salah. Gitu. Sembahan selain Allah salah, udah salah. Ini kan efeknya luar biasa nih. Gitu, mengucapkan ini efeknya luar biasa. Ya kemarin ada yang belanja buat Natal ngomong, ada langsung ngomong ke karyawan, Mas cari yang merah buat Natal gitu kan. Dia bilang nggak ada, Bu. Nah langsung bilang nggak ada, pulang mau pesen nggak bisa, Bu, gitu kan. Sayang ya. Kalau yang ada nggak mungkin kalau nggak ngomong ada juga. Kalau nggak ngomong Sikat ya. kalau nggak ngomong nggak apa-apa tuh. Dia lagi diuji sama Allah tuh. Dia diuji sama Allah. Iya, apa namanya? Lagi ngomong Kan secara zahir kan manusia tercipta Islam kan. Saat baru lahir. Iya. Sesudahnya belum tentu. Oh. Sesudahnya jadi Yahudi, jadi Nasrani. orang tua. Sedangkan tadi di surat Al-Anbiya itu kan Allah tidak mengutus selain sebelum Nabi Muhammad, berarti kan ada Nabi sebelumnya kan. Nah, berarti kan sebelumnya itu udah memang manusia udah secara zahir Islam. Nah, selebihnya itu hawa nafsu mereka nggak yang membuat mereka begitu, atau memang dari Nabi sebelumnya nggak apa namanya ya, bukan nggak sekuat Nabi Muhammad, artinya bagaimana dakwah tentang tauhid itu gitu. Pastinya semua sudah maksimal. Semua sudah maksimal. Semua nabi sudah maksimal. Adapun hasil tuh bukan kuasanya para nabi. Gitu. Maka apapun yang terjadi pada mereka, ya itu dia, tujuannya adalah mencari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia, gitu. Artinya ada yang nerima, ada yang tidak, ada yang nabi pengikutnya banyak, ada yang pengikutnya sedikit, gitu. Makanya Nabi Muhammad kan dicelaknya bukan karena akhlaknya, bukan karena adabnya, bukan karena attitude-nya, tapi karena ucapannya mengingkari togut itu. Tuhannya disinggung, jadi orang nggak suka, gitu. Kalau togut itu sendiri bisa Togut macam-macam, apa aja togut itu kembali definisi. kayak kita mengikuti hawa nafsu itu. Ikutan hawa nafsu bisa jadi togut, gitu. Harta itu bisa jadi togut. Togut apa aja yang posisinya, togut apa saja yang posisinya ditaati seperti kita mentaati Allah, itu dia jadi togut ya. Gitu. Nah gitu. Makanya Masya Allah ya. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Gitu. Maka tidak kalau antum belajar mempelajari kan ikrar kita untuk menjadi seorang muslim aja dengan mengingkari tagut kan gitu. Ikrar kita tuh. Akadnya sama Allah kan itu. Gitu. Hakikat cinta benci kan ini karena agama. Hakikat cinta dan benci itu. Jelas ya. Jadi itu dia ya. Jadi para nabi dan rasul diutus
diwahyukan pada mereka, nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semuanya diwahyukan dengan isi wahyu yang sama, yaitu agar mendeklarasi, mengumumkan, membumikan pada manusia tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah. Gitu. Apapun resikonya, karena kita dakwah bukan cari masa. Gitu. Kita dakwah bukan cari jumlah pengikut, tapi kita dakwah mencari keridhaan Allah. Gitu. Pasti beresiko gitu. Iya nggak? Beresiko nggak? Sangat beresiko. Kadang gini Ustaz, ayah anak juga banyak apa namanya, dia ada komunikasi dengan orang kafir ya. Secara zahir dia tuh tahu Allah itu Tuhan, tapi dia kayak menduakan Tuhan. Ya kadang suka kelepas, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Dia suka kelepas dan dia tahu itu Tuhan. Nah, fenomena yang kembali lagi yang orang Muslim sendiri, yang dia mengaku Tuhan yang adalah Allah, tapi sesembahannya kadang-kadang kan ya apa kayak Jawen, kayak orang daerah-daerah pedalaman. Nah, dia juga menduakan Tuhan. Cuma bedanya yang kafir pengen Tuhannya yang gak banyak ibadahnya kayak Islam, itu cuma seminggu sekali, kadang-kadang cuma beberapa kali. Nah, yang Islam terbalik, dia menduakan Tuhan juga. Secara turun-temurunnya memang kayak Islam. Itu dia, kadang-kadang suka ini aneh tapi nyata. gimana gitu, yang udah Islam memilih Tuhan yang lain. Ada, maksudnya menduakan sebetulnya, bukan melepas status dia Islam. Iya, kita kan belajar semua gini. Apa sih target kita belajar kan gitu ya, Bro? Ya. Target kita belajar kan masuk surga gitu ya. Takwa. Masuk surga, bertakwa gitu. Ya alhamdulillah teman-teman yang belajar hari ini sama kita sudah mulai terbuka cara berpikirnya. Ya sudah mulai banyak beberapa teman-teman yang sudah Allah berikan kemudahan untuk cara berpikirnya. Artinya belajar itu kan tujuan utamanya adalah agar bisa masuk surga dengan wasilah bertakwa, bisa menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Dan ternyata syarat utama masuk surga adalah mengingkari togut. Gitu. Syarat utamanya itu, sebagaimana yang kita pernah sering bahas. Seorang bertanya pada Nabi, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaat antum nanti di hari kiamat? Maka Nabi kaitkan dengan la ilaha illallah. Gitu. Nabi kaitkan dengan itu, penetapan Allah sebagai Tuhan, pengingkaran tagut sebagai Tuhan. Gitu. Menetapkan Tuhan satu-satunya adalah Allah. Coba sahabat itu tanya sama Nabi SAW, siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaat antum nanti di hari kiamat? Nabi nggak sebut muamalah, Nabi nggak sebut ibadah, Nabi nggak sebut ini dan itu, walaupun muamalah penting, ibadah penting, tapi Nabi sebutnya orang yang mengingkari atau menetapkan Tuhan yang benar itu adalah Allah, dan selain Allah Tuhan itu salah. Gitu. Itulah tujuan inti daripada belajar. Apakah di yang tadi Anda bilang
dia menduakan sebetulnya. Jadi kayak mengingkari, misal kayak yang gampang deh kayak obat, cuaca, musim, itu kan saat ini yang terjadi itu kayak gitu. Hajatan nih, jangan bulan ini, ntar hujan ribet dan segala macam ini itu. Tapi sendiri Islam, artinya kan ada pengingkaran kan terhadap Allah. Di saat itu dia lakuin, meninggal. Qadarullah meninggal. Apakah itu dia termasuk meninggal dalam keadaan beriman atau dalam kafir? Iya. Kalau apa ya? Kalau ada penghalang untuk menetapkan hukum buat dia, ya tetap dia kondisinya kondisi orang yang beriman. Kalau ada penghalang, artinya untuk dijatuhkan sebagai hukum kafirnya belum bisa. Misalnya gini, kan seseorang ditetapkan jadi tersangka setelah melalui proses penyelidikan, ya kan, dikumpulin bukti-bukti. Sama dengan kita, semuanya disebutnya dalam istilah ilmu syariat ini, ilmu usul, yaitu terpenuhinya syarat-syarat gitu, terpenuhinya persyaratan untuk dijatuhkan hukum buat orang tersebut. Persyaratannya terpenuhi, kemudian terangkatnya penghalang-penghalang untuk dia ditetapkan sebuah hukum gitu. Jadi dalam Islam itu nggak mudah untuk memvonis, itu nggak mudah. Jadi ada dua kaidah, yaitu terpenuhinya persyaratan pada orang itu udah penuh. Misalkan persyaratnya apa? Dia Islam, kemudian dia akalnya sehat, kemudian dia tidak ada paksaan. Itu persyaratan. Ada nggak ini semua sama dia? Penghalangnya ada juga nggak? Dia terpaksa nggak? Dia bodoh atau tidak? Dan seterusnya gitu. Maka kalau sifatnya kayak gitu, masih apa? Masih ada harapan gitu. Kecuali dia sudah mendapatkan ilmu yang banyak tentang perkara itu, terus kemudian dia sudah tahu yang dia lakukan itu salah, yang dilakukan itu menyekutukan Allah. Nah, ini bisa beda cerita. Tapi kalau tiba-tiba dia mati di situ kan, maka belum tentu juga, belum tentu gitu. Karena Allah itu maha adil. Gitu, Allah itu adil. Allah tuh membedakan. Hatta dia udah menyekutukan. Iya, hatta menyekutukan Allah. Itulah rahmatnya Allah gitu. Ya, sebagaimana dalil ini adalah ketika ada orang yang minta dibakar tubuhnya. Ini kan sudah perbuatan kufur. Kufurnya adalah apa? Merendahkan kemampuan Allah. Gitu. Dengan anggapan kalau udah jadi debu, Allah nggak bisa menjadikan satu lagi gitu. Ini kan sudah persepsi anggapan yang salah. Diampuni, dimaafin sama Allah. Padahal perbuatannya perbuatan kekufuran gitu. Jadi hatta kekufuran, walaupun kekufuran sekalipun, masih tetap ada harapan. Apalagi kita hidup di masa yang bukan masa turunnya wahyu. Kalau di masa turunnya wahyu, ya maka wahyu yang menjelaskan.
dia diterima atau tidak terima gitu. Gitu. Dia kufur atau tidak kufur gitu. Tapi kita bukan hidup di masa turunnya wahyu sehingga nggak bisa diketahui gitu. Seperti kan maksudnya gini, ketika masa turunnya wahyu maka Allah yang bicara, si fulan di surga, si fulan di neraka. Itu adalah sebuah kepastian langsung dari Allah. Gitu. Adapun kita hidup sesudah masa turunnya wahyu. Gitu. Sesudah masa turunnya wahyu, sehingga harapan itu hatta perbuatan itu perbuatan kesyirikan tetap masih memiliki harapan. Walaupun misalnya kan ada firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, sahih. Kita tidak mengingkari itu ayat. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Iya. Kalau semuanya terpenuhi. Khadijah, mau apa nak? Minum. Mau bola? Mau bola nggak? Mau? Hah? Nih? Mau pulang. Sini. Mau Abangnya pada kemana? Tinggalin. Semuanya nggak ada. Ya, itu buat Tiba. Sini, Kak Abi. Kak Abi sini. Panggil Gi. Panggil. Abang Ubay masuk gitu kata Abi. Gitu. Ya bukan kita bicara ilmu. Bicara ilmu dan bicara tentang Allah gitu ya. Bicara tentang Allah. Tentunya nggak bisa sembarangan. Ya, artinya bicara tentang Allah, kita bicara tentang si fulan salah aja berdosa, apalagi bicara tentang Allah salah gitu kan. Makanya benar-benar harus menguasai sebuah ilmu. Karena resikonya kita akan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Gitu. Jadi posisi-posisi seperti misalnya kan gini, seperti misalnya Nabi sendiri yang mengatakan bapak saya di neraka kan gitu. Itu kan Allah sendiri berarti yang menetapkan, sudah wahyu. Sekarang kalau ada orang mati, orang dulu mati yang dulu belum tersentuh dakwah, terus mati dengan kondisi yang kurang lebih sama, apakah bisa dipastikan dia di neraka? Belum tentu. Karena tidak ada wahyu secara khusus bicara tentang dia. Gitu. Walaupun indikasinya ada ke dia. Tapi kan ada peluang di sisi lain. Peluang di sisi lain dia bodoh. Kemudian memang masa hidupnya dia belum ada ilmu. Belum ada ilmu. Gitu. Dan memang prakteknya di masa dia itu seperti itu. Gitu. Tapi yang pasti kalau memang orang itu bodoh, hatta kesyirikan pasti diampuni sama Allah. Gitu. Kalau itu sifatnya benar-benar bodoh. Jadi berhadapan sama Allah langsung. Kalau bodoh, yufa, dimaafkan. Tapi kalau pura-pura bodoh, nggak bisa. Gitu. Makanya al-udhru bil jahli fi amri syirki tetap ada. Udhur dalam masalah kejahilan, uzur bil jahl dalam perkara kesyirikan itu tetap ada. Namanya uzur bil jahl. Tetap ada. Gitu. Artinya kita tidak menutup peluang gitu. Tidak juga bisa menutup peluang. Gitu. Ya, tidak bisa juga menutup peluang. Harapan itu tetap masih bisa. Harapan itu tetap masih ada. Apalagi sampai dengan ucapan kakek, nenek, uyut kita benar-benar nggak tahu. Ya, kalau kita benar-benar nggak tahu, ya kita husnudzon, terus kita berdoa. Terus pada akhirnya sampai ketemu Allah ternyata nggak ada yang diterima doa kita. Kenapa?
ternyata telah Allah hukumi kafir. Kenapa? Karena Allah sudah tahu kalau dia itu sebenarnya tahu. Gitu. Dia itu mengingkari. Paham nggak tuh? Jadi ketika besok di hari kiamat yang kita doain ternyata nggak diterima doa kita, berarti dia di sisi Allah sudah kafir. Dia di sisi Allah kafir, kemudian berarti Allah tahu kalau dia itu sudah tahu. Itu dia maksudnya. Paham nggak? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya. Gitu. Kitanya nggak tahu, tapi Allah tahu. Gitu. Itu nggak ada harapan mereka untuk keluar dari neraka? Nggak bisa. Kalau jatuhnya di sisi Allahnya kafir udah beres. Dia, Orang-orang zaman kenabian Nabi Muhammad ya, hah? sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, berarti kan orang jahil ya. Orang jahil. Tapi kan ada risalah Nabi Isa. Iya, makanya kan orang yang hidup di masa fatrah itu, Masa fatrah ya. orang hidup di masa fatrah ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Sama dengan kita sekarang. Yang bodoh dan pura-pura bodoh kan dua hal yang beda. Iya. Gitu. Jadi nggak usah denger. Iya. Beda, yang bodoh benar-benar bodoh. Nggak ngerti, sama yang pura-pura bodoh atau disebut dengan lalai. Kayak ada ucapan orang yang ini, jangan belajar deh, gitu-gitu. Nah, itu pura-pura bodoh, gitu. Iya, jangan belajar, makanya jangan banyak tahu dah gitu. Padahal tahu ya. Iya. Kok itu. Kan kalau kita kan sekarang kan justru orang yang dianggap tahu ilmu kan Apa tuh? berkomentar justru malah menyimpang. Yang banyak kan seperti di zaman kita sekarang bukan Terlalu pintar. bukan bodoh gitu, Mm-mm. bodoh ilmu, tapi dia memang menguasai ilmu, tapi giliran satu permasalahan dia justru yang hitungannya yang berbelok lah pahamnya gitu. Contoh misalkan Berarti kayak dia- musik kayak gitu kan. Iya, berarti pada hakikatnya tidak berilmu. Iya. Pada hakikatnya dia bodoh. Bodoh berarti. Iya. Karena kalau dia berilmu dia nggak mungkin menyelisihi ilmu. Dia bodoh, gitu. Gitu aja disebut. Iya, kesimpulan itu memang kata Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan mengilang kullu asin fahuwa jahil. Semua orang yang melakukan kemaksiatan dia bodoh. Mau siapapun dia. Mau kayak gimana pun kemampuannya, kalau ketika dia bermaksiat dia bodoh. Kullu asin fahuwa jahil. Walaupun asalnya dia orang bertakwa, pas dia ngelakuinnya Iya, termasuk golongan orang bodoh. Gitu. Imannya dicopot. Saat dia melakukannya, gitu. Saat melakukan, makanya itu dia. Dakwah ini kepentingannya untuk apa dulu kan itu. Kalau dalam berdakwah ini kepentingannya untuk Allah, mencari ridho Allah, ya pasti akan beresiko seperti itu gitu. Karena maunya Allah juga begitu. Maunya Allah apa? Kita menetapkan dia sebagai Tuhan yang patut untuk disembah dan mengingkari seluruh Tuhan selain Allah. Itu yang paling Allah mau dalam hidup kita ini. Penghargaannya sangat besar. Coba kalimat la ilaha illallah bisa menghapus seluruh dosa orang. Dihargai sangat besar sama Allah. Gitu. La ilaha illallah. Artinya dia telah menetapkan Allah sebagai Tuhan dan selain Allah adalah salah. Itu penghargaan dari Allah luar biasa. Walaupun sangat beresiko. Gitu. Sangat beresiko. Gitu.
maka sedikitnya ada dua kemungkinan. Saat seorang dai atau kita disukai oleh orang karena kita nggak ngomong pengingkaran terhadap togut ini, atau justru kita ngomong ketika kita berbicara mengangkat masalah ini, maka kemungkinan akan banyak orang mulai menjauh, dan yang mendekat adalah orang yang memang setipe mengangkat masalah ini, gitu. Karena menetapkan Allah sebagai Tuhan, mengingkari Tuhan selain Allah, itu perkara yang paling disuka sama Allah. Itu perkara yang paling disuka sama Allah. Begitu. Makanya kan bahasanya kan gini, siapa saja yang amal akhirnya adalah mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Bunyinya bukan siapa saja yang amal akhirnya adalah sholat, baca Quran, bukan itu. Tapi siapa saja yang amal akhirnya menetapkan Allah sebagai Tuhannya, mengingkari Tuhan selain Allah, dijamin masuk surga. Itu seharusnya kan membuat kita bertanya-tanya, kenapa la ilaha illallah? Berarti la ilaha illallah memang satu dars, satu pelajaran yang harus dikuasai, gitu. Ya kan? Bunyinya kan begitu. Siapa saja yang amal akhirnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Tidak bunyinya siapa saja yang amal akhirnya sholat mati masuk surga. Bukan itu. Bukan. Tapi la ilaha illallah. Harta sebajingan apapun. Kenapa? Ya, harta sebajingan apapun orang itu masa hidupnya, ketika akhir hidupnya la ilaha illallah. Iya. Itu beres. Ketinggian kalimat la ilaha illallah, beres. Kata Joni mah enak banget. Apa? Kan nggak mudah misalkan mengucapkan. Iya, nggak mudah, nggak segampang itu, Yang belum tentu bisa. nggak mudah. Sahih. Dan itu juga nggak mudah orang lihat ya. Karena juga orang beberapa kali melihat orang separatul maut kan ngomong aja udah Susah. Iya, makanya nggak mudah. Kalimat la ilaha illallah nilai paling berharganya di dunia saat orang mau mati. Itu sangat berharga. Ya, kalau sehat sih murah, kan dia bisa ngucapin banyak-banyak tuh. Iya kan? Saat mau mati tuh susahnya. Kita kan lihat tuh bagaimana orang susah ngucapin kalimat itu. Gimana kasus misal kan pernah kejadian kayak entah ada kasus apa terlalu Kenapa, Cah? Siapa? Iya. Gimana? kayak dia punya kasus terlalu besar hukumannya hingga dia dihukumi hukuman mati. Terus sampai dia bilang tembak saya setelah saya mengucapkan la ilaha illallah. Apakah itu termasuk ikrar? Iya, bisa. Artinya orang gini, kalau orang masih di dalam di bawah di alam sadarnya pengucapan la ilaha illallah
itu bisa berharga. Tapi kalau udah di bawah alam sadarnya itu nggak bisa. Gitu. Karena setiap manusia sebelum dia mati, dia pasti mati nih. Sebelum matinya dia sudah dikasih tahu antum masuk surga, antum masuk neraka. Nah maka di situ orang semua tobat dan nggak bisa tobat di situ. Gitu. Semua orang sebelum mati itu seperti itu, dikabarin tempat antum di surga. Ini kenikmatan antum nih. Gitu. Tempat antum di neraka. Ini hukuman antum. Maka bertobat tuh. Manusia bertobat di saat itu. Dan nggak bisa. Karena sudah dalam proses pencabutan nyawa. Jadi saat-saat proses pencabutan nyawa itu saat-saat informasi diberikan kedudukan kita seperti apa. Dan dia nggak bisa nginfoin orang lain, cuma dia sendiri yang tahu. Connect itu, cuma dia sendiri, gitu. Ini perkara yang goib. Ya. Karena yang tahu ini semuanya udah mati. Ini Gitu. nggak bisa cerita. Iya, dia nggak bisa cerita. Kalau misalnya kayak ada anak punya bapak, punya kakak, meninggalnya lagi tidur, Oh. itu dibangunin sama ini. Jadi nggak dalam keadaan sakit, nggak dalam keadaan ya kita nggak akan tahu. Maksudnya kita nggak tahu nih sakaratul maut atau enggak gitu. Kita nggak tahu kan dia mengucap la ilaha atau enggak. Iya. Gitu. Saya nggak Nah, ketahuan. dalam keadaan tidur gitu. Yang penting Allah yang tahu kan gitu. Betul. Kita nggak tahu Allah. Gitu. Yang penting Allah tahu gitu. Iya paham. Begitu Pak manajer. Oh direktur ya. Direktur sama manajer tinggi mana sih? Direktur Oh direktur ya. atas segalanya. Siapa? Direktur di atasnya? Di atas staffnya. Apa? Allah ada. Oh, Masya Allah. Kalau yang tabrakan itu sama atau yang ketiban atau yang ini kan beda lagi ceritanya Set. Sama yang la ilaha illallah itu apa gimana? Ketabrakan maksudnya kan? Yang tabrakan kan langsung kaget tuh, langsung meninggal. Kita juga nggak tahu dia ngucapin atau enggak kan? Iya, makanya Bisa jadi dia la ilaha illallah mati kan gitu. Mungkin nggak itu? mungkin. Iya. Allah alam nggak tahu. Yang kebakar, yang kelelep, gitu kan nggak tahu. Sakaratul maut ya. Iya. Kabar yang hitungannya yang bahagia yang biasa dulu. Apa? Kabar yang besar dari Rasulullah, banyak kabar gembira buat kita yang terus untuk jadi berusaha. Iya. Betul. Selalu membiasakan Setan lewat. la ilaha illallah itu. Udah dia banyak duit. Makanya antum capek-capek belajar tapi nggak menguasain la ilaha illallah, wah itu buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Sementara syarat masuk surga itu. Paspornya. Dan la ilaha illallah itu suatu rahmat Allah Ustaz ya. Maksudnya Pertolongan Allah gitu ya. apanya? Kan gini, di kajian kan kita suka ada rahmat kita, iya. pertolongan Allah gitu ya. Tapi kan tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa ngucapin itu. Iya, maksudnya mengucapkannya. Iya. Begitu. Mengucapkannya ya karena rahmat Allah. Karena keridhaannya Allah. Kalau bukan ridha Allah juga nggak bisa ngucapin la ilaha illallah gitu. Semua karena pertolongannya Allah gitu. Gitu. Jelas ya? Tapi yang beberapa ustaz tuh bilang zikir terbaik itu la ilaha illallah, sebenarnya bukan di lisan aja. Iya, bukan di lisan, tapi di dalam keseharian gitu. La ilaha illallah. Bahkan Nabi ada sebuah asar dari sahabat yang dihukumi marfu'. Itu kata kalau nggak salah siapa ya, lupa, Abu Dzar Al-Ghifari kalau nggak salah ya.
itu min da'fil iman, salah satu tanda lemah iman seseorang ketika dia memuji orang yang menjadi perantara rezekinya Allah, bukan yang dipuji Allahnya. Iya, Ham, kalau nggak ada lu anak gua nggak bisa bayaran sekolah, Ham. Kalau nggak ada lu bini anak gue nggak makan di rumah tuh, Ham. Sementara dia lupa, dia nggak muji siapa yang ngasihnya, jalan yang rezekinya Allah. Itu salah satu tanda lemahnya iman seseorang. Salah satu tanda lemah iman seseorang, dia lupa sama Allah. Mungkin, ya sangat mungkin gitu. Dia bisa mengabdi lebih kepada orang itu, melebihi mengabdiannya pada Allah. Iya, bisa suatu hari jadi togut. Makanya dikatakan sama Nabi, Taiba abdu dinar, celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham. Gitu. Kalau lagi dikasih, dia ridho. Ketika tidak dikasih, dia marah. Gitu. Hati-hati yang bicara demi antum, maulah gimana gitu kan. Ada yang suka ngomong orang sambil ini kan, bercanda, urusan antum mah anak iya deh gitu kan, biasa kan. Iya gitu kurang lebih. Belum. Baru kita tauhid. Baru satu. Gitu ya. Seperti itu sebenarnya belajar la ilaha illallah itu pelajaran paling utama. Gitu. Pelajaran yang justru buat orang bisa masuk surga, dapat syafaat Nabi. Itu dia. Orang mengucapkan la ilaha illallah di saat mau mati kan sulit ya. Nah, itu apa sebuah prestasi? Itu prestasi dari kehidupan hari-harinya. Gitu ya. Ada hubungannya juga di kehidupan sehari-hari. Iya, sangat erat hubungannya. Tapi kalau misal pun nggak bisa mengucapkan, apakah menjadi apa ya, keburukan tuh? Ya pastinya tidak ada kepastian bahagia. Gitu. Kan misal masih tetap punya amalan-amalan. Iya. Artinya yang mengucapkan la ilaha illallah ini pasti dia orang istimewa. Istilahnya gitu, tiket khusus ya. Iya, tiket khusus gitu. Tiket khusus. Tapi bagaimana bisa ngucapin ya supaya itu ya? Nah, jadi gimana ya, kayak apa kita jadi sia-sia nggak sih kita belajar? Iya, makanya Deg-degan ya. Deg-degan makanya. Emang itu deg-degan Ya, banget. sama, itu kan makanya ada yang sama pertanyaannya pengen gitu. ya makanya kan apa? Artinya maaf Sat, apakah kayak ulama-ulama lah gitu? Kan kita secara zahir udah wah masya Allah lah ya. Itu apa di ujung beliau bisa mencapai Kumuan begitu. tidak atau bahkan tidak bisa itu. Ada yang tidak bisa gitu. Kita lihat yang bisa aja. Keumuman gitu. Kumuannya Kita bisa. lihat yang bisanya gitu saja. Nanti memang la ilaha illallah nggak cuma di lisan Sat ya. Nggak cuma di lisan gitu. Nih ya, anak baca ini. Ya. Qalat zaujatuhu kana yastayqid yadhak thumma yanam thumma yastayqid dahikan thumma yanam ala ghairi adatihi thumma mata min lailatihi. Syekh bin Bas sebelum matinya istrinya bilang, itu beliau bangun terus dia tertawa, senang, ketawa. Iya, dia tertawa, senyum. Kemudian dia tidur lagi.
Kemudian dia bangun lagi, ketawa lagi, senyum-senyum. Senyum-senyum. Dia tidur lagi dan nggak bangun lagi. Sebelum matinya tuh istrinya yang bilang gitu. Tapi ada ucapan la ilaha illallah terdengar tuh, atau Istrinya nggak cerita itu, cuman istrinya menceritakan itu senyum. Jadi sebelum mati dia tidur, bangun, senyum, tidur lagi, senyum lagi, tidur nggak bangun lagi. jangan udah dilihatin surga sudah. Iya, orang-orang istimewa itu. Abi, Adija pengen ikut acara sepeda. Gimana? Tapi susah. Jauh. Ada ikunya sih. Kan kemarin kita malam-malam ke Empang. Ada Gitu. Jadi la ilaha illallah dahsyat gitu. Sangat dahsyat. Ya, yang tahu ya antara dengan Allah itu. Sekarang gini Han, iya antara kita sekarang gini. Sekarang kan pelajaran itu kan banyak nih dalam agama kita. Setelah antum belajar sana sini, ternyata intinya yang paling utama tuh belajar ini. Jangan sampai antum belajar ini itu nggak masuk surga juga, kan gitu. Justru pelajaran pokok utama yang membuat antum masuk surga, antum jeblok nilainya. Kalimat la ilaha illallah itu kan hitungannya bukti tidak seseorang itu tidak akan kekal di neraka. Salah satunya itu, dia nggak akan kekal, dia pasti masuk surga. Kan Nabi bilang, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Gitu. Maka harganya ini sangat mahal kalimat ini. Gitu. Makanya kalau kita melihat perjalanan hidup Nabi dan para sahabat, itu keumuman belajarnya cuma ini aja. Udah seputar ini aja nih, la ilaha illallah. Iya, karena memang ini kunci utamanya. Antum belajar ini dan itu sampai kelenger. Sampai belenger. Sampai begini, sampai udah begitu. Tapi apa Tat ya? Ini kan kembali ke keluarga ya Tat. Jadi kayak kita menyekolahkan anak-anak hitungannya dengan mereka di pondok gitu ya, biar mereka lebih paham tentang agama gitu kan. Tapi banyak hitungannya pertanyaan dari keluarga, saudara gitu kan. Lah nanti hitungannya ke depannya mau jadi apa? Itu menguatkan kita untuk kita itu gimana Tat? Karena kan ada beberapa hitungannya kan kayak kita pendidikan itu kan ada pendidikan yang umum gitu Tat. Gitu kan, mempersiapkan dunianya kayak gitu. Kemarin dibahas itu. Iya. Ada ayatnya dulu. Kalau Ada ayat ya sahih banyak. kayak saya kan kondisinya beranjak dari kurangnya diri saya pribadi gitu kan, sehingga ingin anak-anak itu nggak telat lah, mereka dapat ilmunya gitu, ilmu agama yaitu ilmu syar'i. Kalau untuk ada dua, setidaknya ada dua. Kalau untuk bukti real sebelum
kita bicara tentang ayat atau hadis, bukti real itu bos Tanah Abang ada yang nggak bisa baca tulis. Bos besarnya itu yang ngomong itu bos Tanah Abang tuh. Ada nggak bisa baca tulis, tanda tangan aja nggak bisa. Tapi bos besar itu ada. Artinya apa? Artinya nggak jaminan gitu. Apa ini syubhat yang Iya pasti itu syubhat apa yang menghantui hak. lawan Islam yang mereka berlomba-lomba dunia gitu, Iya, sehingga kita kayak ditakut-takutin gitu. iya memang. Antum tinggalin majelis ilmu aja kan gara-gara takut miskin. Iya kan? Kenapa orang nggak mau belajar lagi? Nggak punya duit. Kenapa orang nggak mau konsentrasi belajar? Nanti kalau udah mati baru mau jadi pelajar lagi. Di situ baru ketahuan. Gitu. Itu. Kenapa orang banyak bahkan Allah bilang, Allah nyindirnya kan habis-habisan tuh, kayak anjing. Kata Allah tuh. Udah dikasih kemuliaan, belajar, kemudian apa namanya? Meninggalkan. Dia karena sudah tertawar dengan dunia, dia tinggalin. Kata Allah seperti anjing, gitu. Cerita tentang Balaam, Terbalik. gitu. Kenapa? Karena nggak bisa bertahan dengan kerasnya dunia pendidikan ilmu agama, gitu. Dan yang membahasakan anjing bukan kita, Allah sendiri yang bilang seperti anjing gitu. Padahal dia pasti dimuliakan dengan ilmu agama, tidak mungkin tidak. Dunia akhirat pasti dimuliakan. Cuman dia memilih kemuliaan lewat cara yang lain, menurut prediksi dia. Padahal tidak mulia juga. Antum lihat Qarun sama Abu Hurairah, banyak mana hartanya? Abu Hurairah udah nggak ada apa-apanya. Cuma nama Abu Hurairah harum. Gitu. Abu Rai. Sama Abu. Nah gitu. Secara dalil, beberapa dalil menyebutkan Allah akan berikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibatan, gitu. Jangan ragu-ragu menjadikan anak atau memberikan fasilitas untuk anak belajar ilmu agama terus dekat sama Allah. Itu urusan Allah nanti, bukan urusan kita, gitu. Balik lagi kepada keutamaan la ilaha illallah itu, keutamaan sangat tinggi. Anda buka surat An-Nahl ayat 97.
Ini sebuah jaminan yang harusnya jadi menguatkan diri kita. Kalau antum beramal soleh, maka dan beriman, jaminannya Allah akan berikan kehidupan yang baik buat antum, hayatan thayyibatan. Salam. Salam. Siap. Taipan, Bang. Oh, Bang Lem. Masya Allah. Siap Bang. Siap. Masuk. Iya, udah. Siap. Salam. Mampir dulu, mampir. Salam warahmatullah. Versis. Bukan. Ini mobil itu R3. Oh. Kok antum yang ini katanya? Hah? Yang ngurusnya dari sono ke sini gitu. Iya. R3 yang bapak. Iya. Mas Ana yang ngurus. Ternyata belum diurus. Parah. Jadi Agustus nih. Iya, makanya kan kita jalan dengar sendiri ya. nggak pakai STM. Nah, antum sekarang lihat, antum harus tambah yakin, gitu. Allah yang jamin, antum solehin anak antum, solehain anak antum, jaminannya Allah, gitu. Allah yang jamin tuh hayatan thayyibatan. Cuman jangan didefinisikan hayatan thayyibatan sesuai semau kita, enggak. Bukan dikasih harta berlimpah, kebayangan kita itu enggak. Hatinya dilapangkan bisa menerima Islam, menjalankan kesolehan, menjalankan ketaatan. Iya nak? Enggak. Khadijah harus ditemenin, kasihan. Khadijah harus ditemenin ya Neng ya. Jai, adanya ditemenin, kasihan sendiri. Dedenya harus ditemenin, itu kasihan sendiri. Buka Neng. Tapi nggak tahu. Main sepeda kasih. Gitu. Pasti diberikan hayatan thayyibatan, itu hatinya, terutama hatinya diberikan kelapangan, menerima kondisi apapun yang Allah tetapkan, dimudahkan ketaatannya, tidak berkaitan dengan harta duniawi. Walaupun secara materi dia habis Secara materi mungkin dia nol besar gitu. Pas-pasan. Berkah lah ya selalu. Iya, artinya dia nggak pernah ada masalah, gitu. Walaupun orang lihatnya banyak masalah, gitu kan. Tapi dia sendiri seperti nggak ada masalah. Ya sekarang gini, orang udah kaya raya aja, udah kaya, hartanya udah banyak, tapi masya Allah tuh, tetap aja kayak Ada yang ada aja. kayak apa? Kayak nggak punya apa-apa, Orang miskin. ya kan? Sempat pagi pulang malam. Iya, padahal ya Rabbal, kan ini kan nyata dalam kehidupan nyata, ya kan? Iya nggak Yud? Iya, nggak diberikan itu sama Allah, gitu, tidak diberikan kenyamanan, maka malahan semakin seperti orang gila. Iya, itu kan perumpamaan dunia, semakin antum kejar, antum semakin dibuat gila. Padahal kalau kita ngelihatnya dengan kacamata sadar,
uang antum itu sebelum antum mati juga masih ada. Iya kan? Ya, habis 7 Iya, bulan, antum mau cari apa lagi? Gitu. Cuman itulah talbis iblis. Ambisi. Pasti akan berambisi. Pasti itu tidak mungkin tidak. Bahkan Masya Allah tuh, justru yang lebih Nabi khawatirin, ada yang lebih Nabi khawatirin daripada kesyirikan. Ajib ya. Dibukakan pintu dunia, itu lebih Nabi khawatirin. Kenapa? Kalau kesyirikan, kata Nabi SAW, atau dijelaskan para ulama, Anda baca hadis ini. Kenapa? Toilet. Lampunya. Lampu yang bisa nyala. Gak bisa, jangan antum tutup, nanti antum gak bisa keluar. Handle-nya nggak ada. Dalamnya nggak ada. Ini pintu tanpa gagang. Kan tanpa sudut ya. Hidup tanpa Tanpa cinta. gagang ini. Rumah tanpa Kemaksiatan sudut. ada di sana. Pintu tanpa sudut lagi. Masya Allah. Tapi baik. Loh, lu datang. Iya. Tadi Anda bilang jam 9. Oh iya sebenarnya. Didiemin itu. Nih, Anda bilang bentar ya. Iya, nggak apa-apa tadi. Kayak gini ya. Pas ujung ini, dia kayak gini. Pas ujung ini, dia kayak gini. Terus satu lagi dari sini dan dia. Oh. Ih. ini lebih dahsyat lagi nih hadisnya nih. Antum geleng-geleng kepala deh. Coba Ustaz yang baca. Ah, Ustaz yang baca. jangan ada yang baca. Jangan tuh nggak boleh. Terus kayak gini. Canda deh. Lompat. Rumeng ya, rumeng. Nih ya, yang pertama deh nih. Mau dicariin, Ustaz? Apa? Susah ya hadisnya. Baru terdengar ya hadisnya. Antum cari hadis yang saya menunggu antum di telaga. Langsung aja tanyain tuh, biar dia nungguin. Kartono. Iya, Ustaz. Nih, 1, 2, 3. Yaudah, mau apa ya udah? Enggak. Goreng. Udah. Nasi. Ada kue tiaw 2. Telurnya 2. Masya Allah. Mie goreng. Goreng. Nasi goreng telur 2. Nasi goreng Masya telur 2. Allah. Nasi goreng telur 2. Bang. Kue tiaw telur 2. Bang Fawas, Abu Fawas. Telur Nasi goreng. nasi goreng. Samain aja mana? Nasi goreng telur 2. Karena juga nasi goreng. Kue tiaw aja lah. Ustaz, Aneh, kue tiaw. aneh nanti aja belakangan. Oh iya. Kasih dulu bingung nanti. Iya. Oke. Tiaw goreng, no. Ada nggak? Ya, Kue tiaw goreng. kue tiaw goreng ya. Iya, Ada nggak? ada. Aku menunggu kalian itu. Ya coba baca. Awas dia. Ustang. Di antara pokok keimanan seorang muslim adalah beriman kepada al-haud. Dari sisi bahasa Arab, al-haud ada Enggak, hadisnya ada nggak? hadisnya. Cuma gitu doang, aku menunggu kalian. Enggak ada. Hadis Bukhari. Hadis riwayat Muslim, sahabat Uqbah bin Amir. Kuncinya tuh.
di antara As-Bukhari juga. Di antara rumahku dan mimbarku. Atau gini, Nabi menyolatkan syuhada Uhud. Kemudian setelah sholat, Nabi naik ke atas mimbar. Ayo, baik. Om, ada ukasnya nggak? Hah? Ada ukasnya nggak? Ucapan beliau apa tuh? Yang tadi aku tuh kalian di situ. Kemudian Nabi bilang, saya tunggu kalian di telagaku. Banget tadi sebentar aja. Banyak ya. Kemudian di antara ucapan beliau, nanti antum carilah di rumah ya. Kata beliau, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Sesungguhnya saya itu tidak lebih mengkhawatirkan kalian melakukan kesyirikan semuanya. Maksudnya gini, ketika ada perbuatan kesyirikan di luar sana, ini kita di sini ada di sini, itu mungkin ada yang terpengaruh dengan perbuatan itu, 1-2 orang ikut, tapi nggak mungkin semuanya, pasti punya iman, nolak untuk melakukan itu, untuk melakukan perbuatan syirik itu. Maka kata Nabi bukan inni lastu akhsha, bukan itu yang paling saya khawatirkan. Maka kemudian Nabi mengatakan walakinni akhsha alaikumud dunya, akan tapi yang saya lebih khawatirkan adalah dunia. Kalau ada perbuatan kesyirikan di luar sana nih, misalnya nih, kita bisa jadi terpengaruh, bisa jadi tidak. Kalaupun terpengaruh nggak semuanya. Tapi kalau di luar sana kita dapat informasi, bro, di luar sana ada bagi-bagi duit tuh, coba 1 juta, kita bubar nih sini langsung. Paham nggak tuh? Bubar nggak nih? Nasi goreng aja Bu. Iya kan? 100 juta bro, 1 orang, bubar nih ngaji nih. Baru 100 juta. 100 juta di depan loh, di ujung gang, cukup pakai KTP, dikasih 100 juta, bubar. Tapi kalau di ujung gang ada yang berbuat kesyirikan, cakep tuh, antum mau ikut-ikutan nggak? Belum tentu. Maka Nabi nggak lebih khawatir itu. Justru yang lebih khawatirin kalau Allah Subhanahu Wa Taala bukakan dunia untuk antum. Kemudian setelah itu tanafasu fiha, maka antum akan berlomba-lomba. Setelah itu fatuhliku kama halaka man kana qablakum, maka antum akan binasa sebagaimana umat sebelum antum binasa. Ya, dahsyat ya. Nanti antum cari tuh. Hadisnya luar biasa. Berarti dunia lebih mengerikan ketimbang Iya. Karena gini Burai, antum dikasih jimat, wah ini jimat buat antum nih, antum pakai ini jaga-jaga nih, antum buat melindungi dari keburukan, antum bisa tolak Burai. Tapi kalau antum, Burai ini ada kerjaan nih, kerjaannya begini-begini, kerjaannya ini resikonya antum nggak bisa ngaji, antum nggak bisa belajar lagi. Kerjaannya itu resikonya itu 1 M Burai. Ya Pak, ngaji mah bisa kapan-kapan lah. Iya nggak? Itu yang lebih dikhawatirin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang lebih Nabi khawatirkan. Tapi sebenarnya dosa syirik sama dosa Nanti akhirnya jatuhnya ke syirik lagi. efeknya ke apa sekarang tuh? Nanti akhirnya itu kerjaan jadi togut. Jadi togut, Gitu. Lebih ditaati ketimbang Allah. Larinya ke situ juga. Iya, lebih ditaati kan? Gitu. Akhirnya ujungnya ke Nanti larinya ke situ. Kenapa? Kalau untuk dikafirkan semua nggak bisa, tapi disibukkan dengan dunia bisa. Gitu. Satu lagi. Hah?
Iya, cermat, harus cermat. Iya, makanya gini, ketika Ana dapat kabar nih misalnya, dapat kabar secara pribadi, Ana pribadi sih. Misalkan Ana dengar gini, ada teman sekarang sudah punya ini, punya itu, bisa beli ini, bisa beli itu. Ana bingung, Ana mau hamdalah atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham dan tuh? Iya. Hamdalah atas apa? Sementara dia akan ditanya rupiah per rupiah dari apa yang dia punya. Iya kan? Semakin dia punya, semakin berat pertanyaannya, dan dipretelin sama siapa? Sama Allah. Rupiah demi rupiah itu ditanya. Terus pantas nggak hamdalah? Kan gitu. Ada lihat, coba baca. Baik. Berilah kabar gembira dan carilah apa yang dapat membuat kalian gembira. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap diri kalian. Akan tetapi yang aku khawatirkan terhadap diri kalian adalah dibentangkan kemewahan dunia pada diri kalian sebagaimana dibentangkannya kepada orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian saling berlomba untuk mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba, sehingga harta dunia tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana keluasan dunia membinasakan kalian mereka. Satu lagi nih. Ini lebih apa ya? Lebih meyakinkan seseorang ketika baca hadis ini. Hadisnya Uqbah bin Rafi'. Kata Nabi, in idza ahaballahu abdan, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah jaga hamba tersebut dari dunia. Sebagaimana salah seorang di antara kalian menjaga orang yang sakit dari makan dan minuman yang berefek untuk orang tersebut. Justru akan dijaga. Cari hadis itu. Ana pernah tulis tuh tulisan ini. Antum cek aja. Di kajian. Justru akan Allah. Kalian dari minuman. Bukan minuman. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menjaganya dari dunia. Ada. Belum ketemu? Paham? Nggak paham? Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril dan berfirman. Bukan itu. Bukan. Di tulisan pernah Ana nulis tuh. Pernah waktu itu juga bahas itu. Bukan nasib sang tongkat, bukan. Apa ini ya? Cluenya Allah mencintai, maka Allah akan menjaga dari fitnah. Iya, itu dia. Fitnah dunia. jangan terkecoh di antara tanda cinta Allah Coba.
Apa? Bukan. Coba. Di antara tanda cinta Allah kepada hambanya adalah membatasi kenikmatan dunia. Itu dia hadisnya. Ini. Coba ada hadisnya kan? Iya. Nah, itu hadisnya. Yang hal ini dianggap sesuatu yang menyedihkan oleh sebagian kita yang belum mengenal Allah dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar akan menjaga hambanya yang beriman dari harta benda dunia, karena Allah mencintainya sebagaimana kalian menjaga orang yang sakit di antara kalian dari makanan dan minuman yang menjadi pantangannya, karena kalian khawatir akan membahayakannya. Hadis dari Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Albani dalam Sahihul Jami. Ini ada hadis lagi di bawahnya. Iya. Oh, ini surat Al-Hadid 20. Gitu. Masya Allah ya. Nggak ketemu Abu Rai? Di kajian, Om. Di kajian. Udah pernah ini dibahas. Justru akan dijaga sama Allah. Itu gitu. Justru kita orang kalau dicintai sama Allah, Allah jaga dia. Kasih kartu dan Allah akan jaga dia. Artinya pun kalau dia punya dunia, tetap Allah jaga. Dia nggak akan disibukkan dengan duniawinya. Seperti sahabat kan pemilik dunia ada, tapi dia nggak disibukkan dengan duniawinya, gitu. Sekarang yang kan semua sama, mau miskin mau kaya kan semua rata-rata alasannya dunia. Yang miskin katanya mau nyari, yang kaya mau mempertahankan, kan gitu. Nambah kalau bisa. Intinya kan sama-sama dunia. Oke, kalau nggak ada kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba mau sarung beliin tuh. Di mana? Di tukang sepatu di mana?